Kira-kira ada saran atau tips nggak? Sekali lagi, kalau untuk ikut lomba itu kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan untuk bisa Ada juga yang penting support orang tua ya, support dari orang tua. ya. Jadi pas itu juga salah satu tips lomba itu orang tua juga ikut. Ya. Jadi kayak buat apa ya? Mana sih gitu loh intinya. Jadi kru. Jadi kru. Oh, siapin. Oh ini. Ya, orang tua memang jadi kru support. biasanya. Itu papanya Alvin itu support banget. Oh iya. Sampai jamnya banyak dibeliin. Terus ya support orang tua. Terus bener-bener komit lah ya. Ya. Kalau saya ikut lomba kan nggak tahu kan siapa lawannya. Ya. Kalau tahu lebih baik, tapi nggak tahu kan you have to be prepared. Jadi harus kayak prepare all the time. Hai guys, kembali lagi di Inspirasi Musisi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Karena biasanya kan yang datang-datang ke Inspirasi Musisi selama ini adalah cowok-cowok. Sekarang kita ada cewek. Ya, langsung aja, Teni Clemesti. Drummer cewek itu kan sekarang oke, mungkin udah mulai banyak ya. Tapi tetap jarang. Tetap istilahnya unik lah, ya kan. Nah, sebenarnya siapa sih yang memperkenalkan Teni sama drum pertama kali? Memperkenalkan sih. Atau mungkin lihat di mana ya sampai akhirnya tertarik sama drum? Aku kan pemain gereja dari kecil. Oke. Jadi lihat pemain drum di gereja, tiba-tiba pengen main gitu, minta ajarin setiap minggu kan, setiap hari minggu latihan, terus tiba-tiba bisa dan nyokap kaget juga sih, mama kaget. Oh gitu. Jadi makanya belum ada drum di rumah, tapi habis selesai gereja latihan, diajarin kan gitu ya. Minta ajarin di gereja. Gokil. Nah, terus pertama kali sampai akhirnya mulai main serius ya dalam mungkin nggak main ibadah atau? Dulu sempet sekolah minggu. Main sekolah minggu, habis itu langsung ke ibadah umum. Loncat. Ya? Umur berapa itu waktu itu? Umur pas SMP 2 tuh. SMP 2 ya, kisaran ya. Berapa ya? 14 lah ya. Nah, habis itu gimana perjalanannya? Habis main di gereja, akhirnya mulai latihannya rutin les atau? Aku sempat les kelas 6 SD. Oke. 6 bulan, sekitar 6 bulan les. Habis itu mau UN kan, jadi fokus belajar, padahal nggak belajar. Lolos ya. Fokus UN, terus aku tadinya les private kan di rumah 6 bulan, terus berhenti. Udah dari situ udah nonton YouTube, lihat-lihat. Aku sering lihat live musik gitu, dibawa sama papa kan, nonton live musik gitu sih. Belajar dari situ. Nah, terus abis itu mulai semakin berkembang gimana? Mulai ikut lomba atau? Waktu SMA sih aku sering ikut lomba band. Oke. Berarti jadi urutannya itu les, habis itu main di gereja pertama kali, habis itu baru mulai ikut lomba. Lomba band. Mulai SMA ya? SMA. Apa aja prestasi yang udah didapat? Apa ya? Best drummer ya. Dari 4 sekolah sih aku. Itu sekolah, acara sekolah, maunya acara antar sekolah. Antar sekolah. Cup gitu. Oke. Gitu Best drummer. Itu main lagu-lagu apa waktu itu? Yang aku ingat Treasure. Lagu umum ya waktu itu. Ya gitu lah. Lagu kekinian pada masanya yang bisa dicop-cop lah. Yoi, anak chops. Nah, terus berarti bisa dibilang peran orang tua dalam Teni bermain drum itu cukup besar. Penting, ya? Besar. Sampai dibeliin drum akhirnya? Aku pertama dibeliin drum itu loh, apa? Yang 3 itu. Apa sih? Tam-tam ya? Bukan, apa namanya? Apa itu? Yang 3, terus ada simbal 1 kecil gitu. Apa sih namanya? Apa itu? Ya itulah pokoknya. Ya. Aku dikasih hadiah ulang tahun, kan aku udah belajar di gereja dulu. Terus aku minta beliin drum kan, hadiah ulang tahun diselimutin gitu kan. Jeng selamat ulang tahun. Ini mau bukan drum aku bilang. Gak ada kicknya ya? Iya nggak ada. Gak ada kicknya. Kicknya di sini, jadi kick, snare, tom gitu sama 1. Iya. Simbal gitu. Nah terus habis itu berarti walaupun cewek tapi untuk bermain drum pernah dikasih tahu kayak gini nggak? Misalnya kamu cewek kok main drum, carilah yang lebih kegiatan yang lebih feminim gitu loh, jangan main drum. Pernah?
Pernah sama mama malah, mama papa waktu awal-awal. Aku minta drum nggak dikasih. Akhirnya aku belajar sendiri yang itu setiap minggu belajar, tiba-tiba aku bisa, mama kaget kan. Kok bisa niatnya sebesar itu gitu buat belajar drum, akhirnya ya udah dilesin. Karena sebelumnya kan dilesin piano, dilesin gitar, aku nggak mau semua. Dan mama juga guru nari kan. Jatuhnya kamu nari juga lah gitu. Aku tidak mau. Gitu. Nari ya. Gak bisa. Gak bisa bayangin kalau kamu nari gimana rasanya. Aku pernah loh. Oh pernah? Pernah. Terus waktu paling depan. Waktu kecil? Waktu kecil, waktu SD. Nari pakai payung gitu muter-muter. Terus paling depan. Kan mama guru nari di gereja kan. Turun-turun dimarahin aku. Kamu narinya kayak robot. Ya malu. Habis itu udah nggak disuruh lagi. Akhirnya bermain drum ya. Iya. Nah terus sejak kapan nih mulai aktif membuat drum cover? Kan kamu cukup aktif tuh di media sosial ya. Nanti apa yang membuat kamu berinisiatif untuk membuat drum cover? Aku lulus SMA, itu kan nggak langsung kuliah. Aku ada kayak nganggur setahun 2 tahun, nggak cari kerja, nggak ngapa-ngapain di rumah karena aku hobinya main drum. Dan aku pengen jadi pemain drum yang maksudnya bisa main di sini sama sini sama ini gitu. Tapi aku nggak punya link sama sekali gitu. Jadi aku memanfaatkan Instagram gitu untuk mencari link jatuhnya gitu. Jadi biar orang tahu aku melalui Instagram gitu. Jadi aku mulai 2 tahun lalu sekitar 2 tahun lalu aku mulai aktif bikin drum cover. Iya ya. Cuman sejauh apa drum cover itu pada akhirnya membuat kamu bisa sampai seperti sekarang ini? Follower makin banyak atau mungkin mulai dikenal seperti yang kamu harapkan, itu semuanya jadi dari drum cover? Iya, karena drum cover. Ya, aku punya band misalkan, aku punya band yang cewek-cewek kan, atau aku main di mana itu semuanya gara-gara drum cover di Instagram itu. Justru gara-gara kau bikin itu sering, orang akhirnya ngontak kamu, bisa Kak main di sini, main sama kita gitu. Karena aku sama sekali nggak ada link, satu orang pun musisi aku nggak kenal gitu setelah lulus SMA. Gitu ya, nah itu dia teman-teman. Jadi salah satu kunci dan cara untuk membuat kita bisa mulai dikenal ya pastinya drummer itu kan pasti pingin banget ya ngiringin artis ibu kota. Itu udah pasti kita semua drummer ya kan. Salah satu kuncinya adalah bikin drum cover. Bisa kayak gini nih akhirnya. Rutin tapi. Hah? Rutin. Oh ya harus rutin, nggak boleh sekali-sekali aja. Nah artis siapa yang kamu pernah ngiringin artis atau musisi? Ziva Idol. Iya. Oh kemarin sempat ngiringin ya? Aku berapa kali sih nanti. Wih, terus Sam itu juga Sam Idol. Yang lagi ya? Anak-anak idol sih kemarin kan soalnya tapping RCTI. Tapping RCTI mereka kan kebanyakan idol. Iya. Udah mulai perform, maksudnya setelah lulus idol akhirnya kamu yang dikontak. Ngiringin ya. Baru mau aktif tiba-tiba pandemi. Aduh. Itu. Sakit, pedih. Nah, apa tantangannya menjadi seorang drummer cewek? Tantangan yang bikin mungkin sulit dalam secara nggak tahu administratif atau mungkin dalam perjalanannya mungkin ada kesulitannya nggak? Dalam perjalanannya sih. Karena rata-rata orang kan lihatnya setelah udah jadinya, maksudnya setelah orang banyak udah tahu, jadi kayak oh ini Tenny gitu. Tapi dia nggak lihat prosesnya gitu, banyak yang kayak gitu kan. Sedangkan proses aku sebenarnya lumayan berat dan sulit gitu. Contohnya kayak misalkan di band aku tuh, di band aku kan teman-teman aku yang udah lama reguler, udah lama event gitu, mereka tahu song list semua dan aku nggak tahu tempo lari-lari kemana-mana, kayak gitu-gitu terus nggak tahu ref mana verse aku nggak tau, mau hitungan berapa masuknya gitu-gitu, aku dimarahin gitu. Ada aku dapet kayak gitu. Oh gitu. Hampir mau dikeluarin aku. Wih. Iya. Sakit. Proses tapi ya. Iya tapi proses. Dari situ aku belajar. Oke. Pernah nggak? Maksudnya gini, biasanya kan kebanyakan musisi-musisi itu session player, biasanya kan hampir semua cowok. Iya. Nah ini kamu cewek, pernah nggak ngalami kesulitan misalnya, contoh lah paling gampang, kadang-kadang kan pembagian kamar. Nah jadi kan otomatis kalau cowok sama cowok satu kamar gampang. Nah, ini kan kamu cewek, otomatis kan harus agak dikhususkan ya kan. Iya. Pernah ngalami kesulitan? Pernah. Iya. Pasti pernah kalau kayak gitu. Jadi di akalinnya ada yang aku memang tolak karena untuk seterusnya gitu. Tapi kalau sekali-sekali di luar kota dicari jalan keluarnya adalah asisten artisnya itu cewek, jadi bisa sekamar gitu, jadi bisa disekamarin gitu.
Oke, ya soalnya nggak mungkin campur juga ya. Kalau luar kota, kalau Luar Jakarta kota. aman. Jakarta aman, ya kan. Kan tidurnya di rumah sendiri kalau Jakarta. Oke, nah ada nggak hal-hal menarik yang pernah kamu alami di atas panggung? Hal lucu, hal konyol, atau mungkin Ada. Ketimpa banner aku pernah. ketimpa banner? Iya pernah. Bannernya tuh gede banget loh. Wih, iya. Drama segini banner dari ujung ke ujung. Ah. Tiba-tiba lagi main, hujan gede, angin gede, bannernya copot tuh. Aku ada upload deh videonya. Oh ya. Oke. Copot, timpa. Aku masih berusaha main tuh udah sampai begini, udah bener. Sampai ketutupan gitu. Akhirnya tambah jatuh lagi. Ini ini muka aku di sini. Udah aku oke berhenti. Oke. Di Bekasi tuh waktu itu. Ya. Jauh. Seru. Seru. Ngeri. Apa aja bisa terjadi loh di atas panggung, nggak apa-apa. Iya. Itu justru jadi cerita. Nah, terus apa yang membuat Teni akhirnya tekun di musik? Ke depan akan tetap fokus di musik atau bekerja misalnya kantoran gitu. Apalagi kan sekarang kan sekali lagi karena pandemi ya, musik mungkin bisa dibilang agak-agak sulit untuk ya selama pandemi ini. Kira-kira gambaran kamu untuk musik buat kamu pribadi ke depan gimana? Aku sih tetap di musik, nggak akan kantoran karena memang aku tidak kuliah. Iya. Dan memang cita-cita aku juga jadi pemain drum gitu. Jadi aku bakalan fight terus di dunia musik gitu. Oke. Nah, kira-kira apa sih? Ada nggak cita-cita yang belum dan ingin kamu capai sebagai musisi? Misalnya ngiringin siapa someday, nggak apa-apa, name it, sebutkan namanya. Cuma cita-citanya cuma kayak ngiringin artis, nggak tahu artis siapapun tapi keliling kota-kota gitu. Session player lah ya, session player ya depannya ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman sendiri melihat bahwa perjalanan dan proses yang dialami oleh Teni itu banyak banget ceritanya dan sampai sekarang dia bisa di-endorse oleh beberapa brand ya kan. Dan followernya di Instagram juga banyak orang kenal dia melalui Instagram dan juga akhirnya mulai main sama sini, main sama situ dan kedepannya harapannya bisa menjadi season player yang lebih itu lagi ya lebih ke sekeliling Indonesia bahkan dunia lah ya. Amin. Ya pastinya setelah pandemi. Iya. Setelah pandemi pastinya. Nah, salah satu kuncinya adalah membuat drum cover. Itu salah satu cara ya untuk membuat kita bisa dikenal, aktif, nggak boleh males, harus aktif dan mungkin kalau aku lihat Teni cukup aktifnya justru membuat drum cover yang lagu-lagu yang umum ya, lagu-lagu yang orang-orang kenal ya, bukan yang ribet ya. Justru itu bisa bikin kita lebih familiar, bisa lebih aware gitu ya. Itu cover lagu susah, view-nya dikit. Iya betul. Ternyata justru cover lagu yang umum tambah view-nya banyak ya. Iya. Sip. Gitu. Oke deh. Oke, thank you Teni buat waktunya ya. Oke, dan teman-teman thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari Kodosora. Thank you and see you next video.